Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Novitiwi. Kita lanjut pertanyaan dulu ya Kak ya. Boleh. Untuk sebuah konten kan harus up to date based on trending. Kalau kita punya fokus untuk topik tertentu, misal blog kita tuh mengenai fashion dan food. Gimana untuk mengkaitkannya fokus kita dengan trending? Apakah ada tools yang kita pakai agar masih satu line dari fokus topik kita? Oke. Ini kan bagaimana caranya kita link back produk dengan tren yang terjadi, gitu ya. Nah, caranya adalah kita harus jeli melihat tren. Apakah, jadi gini, nggak semua tren yang trending itu wajib kita riding. Ini saya harus garis bawahi itu dulu. Jadi nggak semua tren itu relevan untuk kita riding, kemudian kita link produk. Kalau ternyata susah dikaitkan dengan produk kita, nggak usah, jangan di riding. Spider-Man No Way Home, trending sekarang. Relevan nggak dengan produk kita? Gimana caranya ya? Nggak ada kaitannya nih, nggak bisa sama sekali. Jangan gitu, karena akan terlihat maksa dan jadinya nggak ada kaitannya gitu, nggak ada relevansi, nggak ada benefit yang bisa kita provide. Kan hal misalnya produknya tentang makanan, gitu ya. Makanan yang cuma bisa dimasak, diolah, dikonsumsi di rumah. Kemudian kita mau bilang bahwa nonton No Way Home sambil makan ini. Lah kan makan ini di rumah, nggak di bioskop gitu. Jadi agak susah ngaitinnya. Nah, kalau kayak gitu-gitu susah. Nggak bisa kita lakuin itu. Tapi kalau misalnya produk kita adalah sesuatu yang misalnya katakanlah masker misalnya gitu ya. Produk kita adalah masker. Itu bisa banget gitu di riding. Jadi kita harus melihat sisi USP dari kita relevan nggak dengan trennya. Ketika kita bikin, poin apa yang bisa kita dial up? Misalnya bicara tentang masker, nontonnya Spider-Man No Way Home. Ya, nonton Spider-Man yang pakai masker, masa kamu enggak gitu misalnya. Jadi jangan lepas masker kamu ya, karena Spider-Man pun nggak lepas topengnya atau maskernya gitu. Gitu. Jadi nyambung, akan nyambung. Dan audiens get it. Kenapa jangan lepas masker kamu? Karena kamu nontonnya di bioskop. Di bioskop nggak boleh lepas masker. Gitu. Kayak gitu-gitu ya. Jadi melihat tren. Dan perhatikan juga, ini tren negatif atau positif. Kalau trennya negatif, lebih baik jangan sama sekali di riding. Tapi kalau trennya positif, boleh di riding asalkan relevan. Itu kuncinya gitu. Jadi nggak ada tools sesuatu yang bisa mengaitkan itu kecuali logic dari kita yang punya brandnya. Gitu melihatnya. Itu paling Novi TV ya jawabannya. Oke, semoga terjawab ya Kak Novitiwi. Ini ada pertanyaan mungkin di luar dari topik hari ini ya Kak ya. Halo Kak, maaf. Sorry Silakan, Kak. masih pembahasan yang sebelumnya. Berarti kita tuh kalau misalnya itu harus difilter gitu ya Kak Cepi ya? Betul. Harus kita Iya filter. Misalnya kita dapat topik banyak nih, trendingnya banyak, tapi kita masih ada kaitannya sama fokus kita, berarti kita filter dulu nih, misalnya ada ABC gitu, mana yang lebih masuk, baru kita bisa bikin satu bahasan yang bakal kita tulis gitu ya? Betul. Karena Oke. hati-hatinya adalah jangan sampai kita niatnya mau ambil simpati audiens, tapi ternyata karena terpaksa atau kayak dalam tanda kutip bersenang-senang atas kesedihan orang lain gitu ya, itu akan jadi backfire ke kita gitu. Jadi hati-hatilah bikin trending gitu. Ini ada case yang menarik ya, aku mau sampaikan terkait dengan ini gitu ya, case yang menarik dulu itu nggak tahu ya teman-teman ingat apa enggak, Setio Novanto yang sekarang udah masuk penjara gitu ya, koruptor IKTP, kali mau diminta keterangan ya di persidangan, tapi bail out terus waktu itu kan rame ya, dia kecelakaan tiang listrik. Ingat mobilnya Fortuner, mobilnya besar Fortuner, tapi nabrak tiang listrik, itu kepalanya dia masa sampai benjut sampai segala macam gitu ya. Yang pengacaranya si Freddy itu kan sempat jadi meme Setia Novanto. Mobilnya Fortuner, mobilnya gagah, mobilnya nggak kenapa-kenapa, tiang listriknya juga nggak kenapa-kenapa, cuman ya mobilnya lecet dikit doang. Tapi Novantonya sampai katanya harus dibawa ke rumah sakit segala macam. Itu kan nggak make sense gitu ya. Semua orang ngomongin tentang mobilnya Fortuner, tiang listrik, Setia Novanto. Kemudian ada satu kompetitor SUV, Nissan.
ya, mencoba riding momen itu. Itu kan sebenarnya momennya menarik ya, karena trending topik semua orang ngomongin di waktu itu. Nissan berusaha riding that moment, bahkan untuk mengklaim bahwa dia itu punya safety teknologi yang lebih dibanding Fortuner, sehingga tidak memungkinkan nabrak tiang listrik pun kamu nggak akan kenapa-kenapa gitu. Dibikinlah konten yang seperti Nissan, trending, bagus banget gitu ya. Nissan bikin itu. Jadi riding momen di mana ketika orang-orang bicara tentang mobilnya Fortuner tapi nggak mampu melindungi gitu ya. Nissan ngeklaim bahwa dia teknologi yang lebih bagus. Trending bagus, tapi dalam 2 jam itu menjadi backfire ke dia. Karena apa? Kayak seolah-olah ngebit si Fortuner, orang tidak simpatik gitu. Kok kalau ngomongin kelebihan mobil, orang ini isunya adalah yang berbeda gitu kan. Akhirnya apa? Kita berusaha riding that moment, berusaha menarik simpati, berusaha memang lihat kelebihan kita, tapi malah jadi backfire. Karena kita tadi ya, kita tidak jeli melihat tren. Gitu. Jadi harus hati-hati cuma tetap. Sama ada satu lagi pertanyaan saya. Mau gimana? Mau dibaca atau Boleh, gimana, Kak boleh Novi? langsung dibaca Cara Kak bangun Fitri. juga ya. Iya Kak Cepi, sebelumnya saya saat ini bekerja di Aku Laku, terus sebagai live chat. Tapi saya tertarik untuk sosial media karena sebelumnya pernah megang platform juga di sosial media officer, bukan di marketingnya tapi. Nah terus ada nggak sih kiat-kiat untuk membangun portofolio gitu, khususnya saat kita mencoba masuk ke divisi digital marketing di sosial media spesialis, begitu Kak. Oke, cara bangun portofolio untuk seorang sosial media spesialis gitu ya. Ada nggak kiat-kiatnya yang disiapkan? Portofolio itu yang pasti ya kalau ngomongin sosial media ada satu, konten yang kita buat itu kontennya impactful enough atau enggak. Makanya tadi saya selalu bilang bahwa sosial media spesialis yang itu sosial media yang mampu punya banyak skill. Skill pertama adalah skill analisa atau riset. Jadi kamu harus paham bagaimana meriset. Ini yang saya bahas banget lah pokoknya. Harus mampu mempunyai kemampuan analisa yang baik, membaca data, membaca tren, gitu ya. Yang kemudian ini menjadi bahan untuk membuat sebuah konten. Jadi konten yang dibuat itu relevan, impactful, nggak sekedar bikin cuma nurunin dari produk USP, gitu ya. Itu yang kedua tuh, skill yang kedua, content creation based on trend. Setelah ngebaca. Yang ketiga adalah apa? Optimisasi distribusi, optimisasi dan distribusi. Jadi paham betul bagaimana memanfaatkan channel. Nah, nanti nih kita akan bahas nih sebenarnya setelah ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan channel, paham bahwa channel ini itu berfungsi untuk ini, sehingga konten yang kita buat harus yang begini. Jadi nggak mirroring gitu ya. Ke Instagram sama, ke Facebook sama, ke Twitter sama. Padahal role-nya beda-beda gitu. Nah, 3 kemampuan tadilah yang harus dimiliki oleh seorang social media spesialis supaya dia bisa lebih daya nilai jual gitu lah ya kalau boleh dibilang. Jadi kemampuan membaca data, kemudian content creation based on data tadi, dan bagaimana mendistribusikan optimisasi konten tersebut di channel yang relevan kayak gitu. Untuk sosial media spesialis sendiri itu kita hanya, kalau yang tadi contohnya kan itu lebih ke apa sih, desain ya Kak? Ada nggak sih yang berbentuk tulisan juga atau kita harus bisa megang semuanya gitu? Kalau desain itu sebenarnya gini, desain itu pasti akan kita serahkan ke graphic designer karena nggak mungkin kita juga harus jago desain ya. Itu agak nggak mungkin gitu. Tapi sebenarnya adalah kenapa yang kita tunjukkan di desainnya karena itu sebenarnya output atau manifestasi dari yang kita punya. Gitu. Tentu itu sebenarnya portofolio bukan kita doang yang bikin, tapi kita bisa bilang dan mengklaim bahwa ini tuh semua based on data dan strategi yang kita punya. Kayak gitu. Jadi bagaimanapun outputnya ya, bagus tidaknya, asalkan kita mampu bicara tentang ini tuh authenticity atau otoritasnya itu kita yang punya gitu. Jadi wajar misalnya anak sosmed tetap masukin desain-desain gitu ya atau konten-konten yang kita buat nggak harus teks gitu ya. Karena memang yang dilihat adalah bukan cuma kayak sosmed kan nggak mungkin desain, bukan itu yang dilihat, tapi bagaimana anak sosmed ini mampu dari data yang tadi aku bilang gitu ya, dia membuat manifestasi idenya itu menjadi sebuah konten yang menarik. Terus juga tahu bahwa ini bikin bukan anak sosmed, ini pasti desainer. Tapi kan dia bisa paham bahwa oh ini ide kamu ya, gitu. Oh ini kamu yang bikin strateginya ya, kayak gitu. Oke.
Udah dari Novi itu aja cukup. Terima kasih Kak Cepi. Oke, sama-sama Novi.